Lagi rame nih kayaknya Cia soal film Nusarara gitu kan. Akhir-akhir ini ya Cia, gue liat-liat di Twitter tuh lagi trending gitu kan. Nomor satu yaitu apa? Yaitu hashtag Nusa gitu. Jadi banyak banget nih orang-orang ya men ya, yang berusaha buat memboikot atau apa ya, bukan boikot kali ya bahasanya, kayak maksudnya kayak risih dengan animasi dari Nusa gitu. Lu tahu Nusa nggak? Ya yang itu gitu loh, yang lucu banget gitu loh pemerannya gitu kan, suara dari Raranya juga lucu banget. Terus kenapa? Apa salahnya sekarang gitu loh? Kenapa bisa orang-orang nih membenci animasi selucu ini dan sebagus ini gitu kan? Terlebih-lebih ini tuh animasi dari karya Indonesia gitu, dari anak-anak Indonesia. Kenapa emang gak boleh gitu loh? Justru karya-karya kayak gini harusnya didukung gitu kan. Nah hari ini gue bakal bahas itu ya men. Kita langsung aja ke pembahasan men. Let's go. Yo, halo mankom, balik lagi bareng gue Spiras dan ya. Oke teman, judul kali men, gue bakalan coba untuk bahas tentang animasi Nusarara yang akhir-akhir lagi viral juga di TikTok nih men. TikTok bukan coy, maksud gue di Twitter gitu kan. Lagi rame banget nih karena ada sebuah tweet dari seorang Denny Siregar gitu kan. Dia nge-tweet sesuatu tentang Nusa ini atau film dari Nusa ini gitu kan, atau series dari Nusarara ini gitu. Nah sekarang kita bakal lihat dulu apa tweet dia dan kita bakal baca coy, dan kita bakal cari tahu nih kenapa sih orang-orang membenci film ini atau series ini gitu kan. Karena setahu gue nih cuy ya, Nusa ini bakalan ada filmnya gitu dan akan dirilis beberapa hari lagi kalau nggak salah gue ya cuy ya. Dan makanya rame banget nih ngap orang-orang yang kayak udah berkoar-koar kayak nggak setuju dengan film ini buat ditayangkan gitu ngap. Oke kita bakal langsung aja ke tweetnya men, let's go. Oke coy, sekarang kita udah ada di Twitter ya men. Nah di sini kalian bisa lihat ada sebuah tweet dari seorang Denny Siregar ya men. Nah sebelumnya gue bilang dulu nih, gue bikin video ini bukan berarti pengen apa ya, bukan berarti pengen memenangkan pendapat gue pribadi atau membuat kalian semua percaya atau setuju dengan pendapat gue, tidak ya cuy. Tapi gue bikin video ini ya gue sebagai orang yang risih juga ngelihat pendapat-pendapat kayak gini, ngerti gak sih? Gue tuh risih gitu ngeliat orang-orang yang membenci animasi animasi Nusa ini gitu loh. Kayak gue risih aja ngeliatnya, kenapa animasi sebagus ini, selucu ini kenapa dibenci gitu kan. Makanya di sini gue ingin menyampaikan pendapat gue, tapi nggak harus kalian percaya pendapat gue, maksudnya nggak harus kalian support pendapat gue, nggak. Tapi ya di sini gue cuma ingin speak up doang ya cuy ya, biar kalian juga ngerti gitu dari pendapat gue gitu kan. Itu sebuah apa ya namanya ya, kayak informasi aja lah gitu, karena gue takut ntar pada salah paham gitu kan, ngiranya gue bakal marah-marah di sini. Enggak ya men ya. So kita udah ada Twitternya men. Nah di sini kalian bisa lihat nih dari Denny Siregar ya men. Kita bisa baca nih Mas Angga Sasongko. Jadi Angga Sasongko ini udah gue searching tadi, dia itu seorang sutradara dari film Nusa ini ya cuy ya. Nah jadi dibilang kayak gini men, Mas apa nggak pahamnya kalau film Nusa ini yang bidani, oh iya ya benar-benar salah bos, gue salah paham. Maksud gue tuh kalau film Nusa ini yang bidani Felix Yao gitu. Mas apa nggak paham ya kalau film Nusa ini yang bidani Felix Yao. Nah Felix Yao ini tuh seorang ustadz ya men, tahu gua gitu kan. Jadi dia nanya kayak gitu, emang Mas sutradara ini nggak tahu gitu bahwasanya film Nusa ini yang apa ya istilahnya kayak bidani lah, apa ya cara nyebutnya, bidani itu kayak orang-orang yang itu kali ya, apa ya cara bilang gimana, gua nggak paham cuma maksudnya ya intinya berperan penting lah dalam film ini tuh si Ustadz Felix Yao ini gitu setahu gua ya men. Nah jadi dia kayak protes gitu karena film Nusa ini tuh kayak terlalu berkaitan dengan si Felix Yao ini atau Ustadz Felix Yao ini gitu. Jadi makanya dia kayak resah gitu ya men. Lihat aja baju si Nusa, emang anak muslim Indonesia bajunya model gurun pasir gitu. Ini dia men, ini dia yang gue bilang dari tadi men ya. Setahu saya dari dulu kita sarungan deh. Hati-hati mas, jangan jadi jembatan propaganda mereka gitu. Oke. Jadi di sini dari Twitter yang kita baca barusan ya men ya, kita bisa dapet lah salah satu intisari dari tweet dia gitu kan. Intinya apa? Dia tidak senang bos dengan pakaiannya Nusa dan Rara gitu kan. Jadi kayak dia nggak senang dengan pakaian kayak gini. Dia bilang bahwasannya pakaian kayak gini tuh pakaian gurun pasir atau pakaian Arab gitu. Jadi kayak dia nggak senang banget, ini bukan Indonesia banget gitu kata dia men ya. Oke, kita terima dulu nih men ya pendapat dia gitu kan. Nah sekarang kita baca nih beberapa komentar-komentar juga nih men. Anak-anak sudah dicuci otaknya dengan produk khilafah. Ya Allah ya Rabbi. Tidak hanya film tetapi juga hand sanitizer gambar Nusa. Ya emang kenapa? Istilahnya kayak lu ngefans sama salah satu animasi gitu kan, dan itu ada kartunnya, ada aktornya yang bikin lu ngefans banget. Nah dibikin hand sanitizer, dibikin gambar. Emang kenapa kalau misalnya itu dijual, emang kenapa? Apa urusannya antara hand sanitizer dengan gambar Nusa? Urusannya dengan semua ini apa urusannya? Emang kenapa kalau misalnya ada hand sanitizer dengan gambar Nusa, emang dampak negatifnya apa ke anak-anak? Itu pertanyaan gue. Emang apa? Apa anak-anak bakal ngerasa kayak wah ini keren bang? Gimana maksud gue? Kenapa itu dipermasalahkan gitu? Gue bingung juga ini men ya. Kenapa cuma hand sanitizer dengan gambar Nusa itu jadi permasalahan gitu?
Oke, kita baca lagi men ya. Model karakter anak cowok itu sepertinya gambaran cara berpakaian si Kue Tiao and the Gang, daster dan kuplukan, tapi dibikin versi anak kecil aja untuk menyamarkan. Bukan Indonesia banget deh katanya men. Oke, kita terima dulu men ya. Lah, jadi daster emak-emak dibahas nih. Apa segitu cekaknya ya pola pikir. Terus jeans, celana pendek, tank top, kemeja, jaket, hoodie nggak ada ku pelajaran. Oh, maksudnya gini, nggak ada itu pelajari pak. Maksudnya? Ya intinya mainnya di sini dari si Liza ini mengatakan bahwasannya dia tuh nggak setuju dengan komentar yang di atas yang tadi kita baca. Mainnya kenapa dia nggak setuju? Karena kata komentar yang di atas tadi kan anak-anak dengan memakai daster dan juga kuplukan kayak gini itu kayak seakan-akan itu bukan Indonesia banget gitu. Nah ditanya lagi sama Liza nih, emang tank top, kemeja, jaket, hoodie itu Indonesia banget gitu kan? Enggak juga ya kan? Itu kan juga pakaiannya Barat gitu kan? Setahu gue ya men ya. Oke kita tahan dulu men. Mudah-mudahan filmnya nggak laku katanya. Di rumah sudah aku larang keluargaku nonton kartun Nusa. Kalau Adit Supojarwo boleh banget. Ya itu terserah elu. Itu pendapat lu masing-masing. Ya udah nggak usah dibesar-besarkan gitu. Kalau misalnya lu nggak seneng dengan animasinya, ya udah nggak usah ditonton. Udah segitu aja gitu maksud gua kan. Nah ini lagi men. Proyek gurunisasi dan kadrunisasi. Coba tengok pakaian anak-anak tahun 90-an bandingkan dengan zaman sekarang. Anda bisa lihat luar biasa keberhasilan propaganda kadrun. Gini loh maksud gue ya. Kalau misal lu bilang nih ya, pakaian-pakaian kayak Nusa ini bukan Indonesia banget gitu lu bilang. Sekarang gue tanya balik nih, apakah pakaian-pakaian Barat itu Indonesia banget gitu? Kayak tank top pakai baju cuman seperut gitu, perutnya nampak, pusatnya nampak gitu kan, kelihatan. Emang itu Indonesia banget gitu maksud gue? Kelihatan tali BH di sini, terus juga kelihatan lutut gitu yang notabene-nya itu aurat laki-laki. Emang itu Indonesia banget gitu pertanyaan gue. Maksud gue gini loh, ya emang Indonesia itu tidak semuanya Islam gitu. Tapi kan kalau misal lu ngomong secara Indonesia banget, rata-rata orang Indonesia itu kan memakai bajunya sopan-sopan gitu kan. Nah kalau misalnya kita lihat sekarang, orang kafir nih, orang-orang yang dari Barat nih juga mengekspor ke Indonesia men, budaya-budaya dia. Jadi maksud gua di sini kenapa lu mempermasalahkan cuman gara-gara baju kayak gini doang yang notabene-nya ini adem kita lihat. Kenapa lu ngeliat kayak gini? Emang lu risih apa ya? Lu lebih enak ngeliat tank top kayak gitu dibandingkan dengan tertutup kayak gini. Lu risih ngeliat beginian. Kalau misalnya risih lu aneh banget mata lu maksud gua. Kayak gini malah adem tahu anak kecil kayak gini. Emang apa salahnya bos? Emang dia teroris kayak gini pakai baju kayak gini teroris gitu. Gue bingung gitu loh sama orang-orang kayak gitu ya men ya. Perasaan sejauh ini isinya baik dan mendidik. Nah ini dia, belum nemu konten yang aneh gitu kan. Entah kalau netizen ada yang bisa lihat dari sisi yang lain. Nah itu maksud gue, emang ada ya dari film Nusa ini atau series Nusa ini yang mengajarkan tentang membenci agama lain? Emang ada? Nah kalau misalnya lu bilang, wah Nusa ini gak toleransi banget nih, maksudnya kayak pakaiannya terlalu Islam banget, gak ada agama lain. Sekarang kita lihat bos, ini ada filmnya salah satu series Nusa yang judulnya Toleransi. Bos ya kalian bisa nih toleransi gitu. Oke coba kita nonton ya, Ci ya. Kita coba nonton dari menit yang ini nih. Oke coba langsung kita nonton men, let's go. 2 hari yang lalu. Oke ini kita udah nonton nih men ya. Ya ampun Mei. Terus kamu sama anak-anak gimana kondisinya? Apa tuh kak? Dengar dulu ya Ci ya, dengar dulu nanti baru kita kasih pendapat ya. Insya Allah aku bantu kamu ya. Salam untuk Ling Ling dan Alo ya. Iya. Ling Ling dan Aloy. Berarti itu kayak orang Chinese lah gitu bisa kita bilang ya, Chinese lah gitu kan. Kok diangkutin semua? Apalagi ya? Uma, baju dan selimutnya kok dikeluarin? Mau dijual ya? Hah? Larang. Mau dikirim ke panti asuhan lagi kan Uma? Bukan. Ini mau Uma sumbangkan untuk Cimeme. Tuh Cimeme. Temen ngaji Uma ya? Bukan Ra. Tapi Cimeme sahabatnya Uma waktu SD dulu. Tuh. Oh temennya Uma. Meme. 2 hari lalu rumahnya habis terbakar. Astagfirullah. Jadi mereka sekarang gak punya pakaian, gak punya selimut, gak punya apa-apa lagi. Terus keluarga sama anak-anaknya gimana Uma? Alhamdulillah mereka selamat. Alhamdulillah. Coba nih dengerin baik-baik nih ya. Hanya saja Ling Ling sama Aloy mungkin gak bisa sekolah lagi. Astagfirullahaladzim, kasihan. Uma sekarang mau bantu mereka. Nusa sama Rara, tolong rapikan barang-barang ini supaya bisa kita antar hari ini juga ke Cimeme, ya? Tuh. Jadi kalau kita lihat di sini Cimeme itu kayak orang Chinese lah gitu kan, kayak orang Cina gitu kan, bahasanya gitu, maksudnya namanya Ya gitu. sudah. Nah, kita lihat nih men.
tas ini boleh dikasih ke Ling kan? Tapi Denger, itu pakai bukan headset tas kalau kurang denger ya. Tante Dewi. Iya Uma. Hmm? Sekarang pasti Ling nggak punya tas buat sekolah. Tuh. Lagian tas Rara masih bisa dipakai. Jadi Ini yang imut-imut Rara kayak gini boleh salahnya kan di mana kasih sih? ini, Ma? Imut banget bahkan ya Ci. Emang salahnya di mana? Lu nggak adem ngeliat beginian? Heran gua. Tulis sama pensil yang dibelikan Uma bulan lalu. Mungkin bisa buat Aloy sama Ling. Tuh. Oke, kita udah dulu nonton film ya men ya. Nah, jadi kita dari yang kita nonton tadi aja nih, gue tanya ya men, gue tanya nih secara baik-baik ya. Bukan berarti gue ingin memperdebatkan ini. Maksud gue kayak gue tanya nih buat para agama-agama lain di luar Islam gitu kan, buat yang bukan Islam, yang nonis lah gitu kan. Gue tanya ya Ci ya, buat subscriber gue juga nih, apakah kalian ngerasa nggak enak atau kalian ngerasa risih nonton film kayak gini atau series kayak gini yang barusan kita dengar tadi? Risih nggak sih? Enggak kan? Ini tuh cuman ya udah animasi tentang keseharian seorang muslim, seorang keluarga muslim. Udah begitu doang. Nah, kalau misal lu membandingkan animasi ini dengan Sopo Jarwo, beda Pak. Dengan Upin Ipin, beda ya bos ya. Itu tuh lebih ke arah permainan anak-anak. Maksudnya kayak film tentang permainan anak-anak gitu kan. Anak-anak main-main dengan teman-temannya. Nah, itu iya konsepnya kayak gitu. Makanya di situ ada Mei, ada maksudnya kayak ada agama-agama lain lah gitu kan, kayak di Sopo Jarwo dan juga di Upin Ipin lah gitu kan. Ya itu memang kayak gitu karena dia mainnya dengan anak-anak lain. Nah, kalau misalnya Nusa dengan Rara ini lebih ke arah film yang memperlihatkan keseharian seorang keluarga muslim. Nah, kayak gitu. Kalau misal lu meminta di animasi ini buat diperlihatkan baju-baju lain dari agama-agama lain, ya nggak bisa dong, namanya juga film tentang Islam gitu loh. Nah, selagi film ini tidak membahayakan atau tidak menghina agama-agama lain, ya bahkan mengajarkan toleransi bos yang kita lihat tadi gitu kan. Emang kenapa? Lu risih ngeliat kayak gini doang? Ya Allah, ketutup banget tuh hati lu kalau bisa lu risih ngeliat ini doang gitu kan. Gini loh maksud gua, ada juga salah satu Twitternya yang gua baca, yang mana tweet gitu ya, yang gua baca. Tweetnya itu mengatakan bahwasannya, ih masa di film Nusa itu anak-anak umur berapa tahun udah disuruh pakai hijab padahal kan masih kecil ya. Ada tuh salah satu Twitter yang gue lihat ya men, cuman gue lupa screenshot. Pertanyaan gue di sini adalah, emang kenapa kalau anak-anak kecil dipakein hijab? Emang kenapa? Karena kan di sini Raranya ini kayak kelihatan pakai hijab ya kan, dia dari kecil udah pakai hijab gitu kan. Nah, itu dipermasalahkan. Emang salahnya apa buat anak kecil pakai hijab? Salahnya di mana? Maksudnya negatifnya apa? Kalau misalnya anak kecil pakai hijab, emang negatifnya apa? Ada apa negatifnya? Bahkan yang ada positif gitu, menghindari pencabulan anak. Kalau misalnya dia pakai hijab, dia udah tertutup gitu kan, nggak mengundang nafsu orang lain gitu. Kalau misalnya dia tidak memakai hijab ya, sekarang kan kita udah tahu tuh manusia kayak binatang gitu kan, banyak banget kayak binatang, dia nafsu dengan anak kecil gitu, banyak banget sekarang gitu kan. Nah, kalau misalnya udah ditutup dari kecil, misalnya udah tahu cara berpakaian tentang muslim dari kecil, ya itu lebih bagus Pak. Justru di Aceh nih ya, setahu gue saudara-saudara gue bahkan yang umur 4 tahun 3 tahun itu udah pakai hijab dari kecil, yang cewek-ceweknya. Jadi maksud gue kayak apa permasalahan di sini apa gitu? Kenapa film sebagus ini dia diboikot? Ya gue tahu ini film buat Islam, cuman gue tanya sekali lagi nih buat nonis-nonis luar sana, apakah kalian terganggu nonton kayak gini? Itu aja sih yang gue maksud gitu loh. Kalau misalnya terganggu ya udah bilang baik-baik, gak usah dipermasalahkan bajunya gitu. Kalau misalnya lu Islamfobia, lu nggak suka dengan Islam, ya udah bilang gitu. Gak usah cari alasan dengan cara kayak wah ini bajunya bener-bener Islam banget nih, nggak mengajarkan toleransi bla bla. Men, sampah gitu loh kalau misal kalimat-kalimat kayak gitu ya Cia. Intinya ya di sini gue nggak senang banget lah dengan kalimat-kalimat kayak gitulah yang mengatakan bahwasanya Nusa dan Rara ini tidak mengajarkan toleransi atau bla 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 lah, kayak terlalu terlalu Islam radikal gitu, kayak terlalu mendewa-dewakan Islam. Enggak kayak gitu, emang kayak gitu konsep filmnya bos, tentang kasaran orang Islam gitu. Dan yaudah guys ya, mungkin situ aja pembahasan gue. Jangan lupa subscribe dan mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat gue yang salah gitu kan, karena di sini gue risih banget ngelihat orang-orang yang mempermasalahkan cuman film Nusa kayak gini doang gitu kan. Yaudah guys ya, segitu aja. Bye bye.